I can see a way that you were making, 'cause every limitation you were breaking, ha. And with a shout of praise the ground is shaking. There's miracles for days, 'cause you're amazing. I'll praise you. Siap untuk menari? Kalian siap? Bangkit berdiri dulu dong. Come on, asik. We want to worship you, Lord. Mari menari bersama. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuji.
We worship you, Jesus. Mari siap jemaat, kita mau bawa hati yang terbaik bagi Tuhan. Say power, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God, your power, Lord. Mercy, you are stronger, Lord. Deeper, never changing, glorious, faithful, never
lebih dalam lagi. Katakan dengan segenap hatimu. Yes Lord, your love is powerful. Yes God, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin mengasihi Engkau, semakin jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Terangi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan antusias. Sama-sama yang antusias kita katakan amin. Shalom semua anak muda yang luar biasa, Youth Gereja Mawar Sharon, happy weekend, dan kita hari ini sungguh-sungguh akan mencari wajah Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semakin mengasihi gereja kita. I love my church and love more than words. Bagaimana kita juga mau mengungkapkan rasa cinta kita kepada gereja kita, rumah Tuhan, dan kita mau mengungkapkan itu melampaui setiap kata-kata yang ada, yang bisa pernah kita ucapkan. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami di sorga. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kami semua anugerah. Kami semua diselamatkan oleh karena iman kami kepadamu ya Tuhan. Semenjak kami memutuskan untuk kami percaya kepadamu, kami dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Kami semua menjadi anak-anak-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu untuk kami semakin mengasihi rumah Tuhan, mencintai gereja-Mu. Dan sungguh kami tidak bisa mengungkapkan lebih lagi ya Tuhan dengan perkataan kami, tetapi kami mau mewujudkannya di dalam setiap tindakan kami dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap kami anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama semuanya berkata amin. Yes. Saya berharap bahwa kabar Anda semuanya di dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan kalau Anda masih bisa mengikuti ibadah secara online bersama dengan Pastor Robert, pastinya karena itu Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda semua. Oke, youth, apakah Anda semua mengasihi rumah Tuhan? Oke. Apakah Anda mengasihi gereja Tuhan? Gereja di tempat di mana engkau digembalakan. Oh, Pastor Robert sangat berharap. Yes, come on. Mari kita sama-sama belajar mencintai rumah Tuhan. Mencintai gereja kita. Mencintai gereja Mawar Sharon, tempat di mana Anda digembalakan. Dan kita mau belajar ini juga meneladani Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi bait Allah. Mengasihi bait Allah itu dan disebutkan sebagai rumah Bapakku. Wow, mau belajar ya satu kebenaran firman Tuhan sama-sama. Ayo kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, peristiwa ketika Yesus menyucikan bait Allah. Nah, peristiwa ini terjadi pada hari raya Paskah orang Yahudi yang menjelang waktu itu. Maka di ayat 13 dikatakan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ.
Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Wah, kalau Anda membayangkan peristiwa saat itu, bayangin Tuhan Yesus masuk ke bait suci, kemudian dia bikin cambuk dari tali, kemudian semua pedagang-pedagang yang ada di situ, money changer, jualan ternak, lembu, merpati dan sebagainya, mejanya dibalikkan, dicambukinya semuanya, dibersihkan di area situ. Mungkin membuat orang semuanya pada syok. Tetapi Tuhan Yesus datang di sana sebagai salah satu rabi atau pengajar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu adalah suatu peristiwa yang ya gak masalah. Sebagai seorang tokoh agama pada waktu itu, Yesus melakukan hal itu dengan sebuah tindakan. More than words, lebih dari sekedar perkataan. Andai kata Yesus cuma datang dengan berkomentar atau berkata-kata, ini kan bait Allah ya, ini kan bait suci ya. Aduh, kok ada pedagang-pedagang sih? Ini kok ada yang jualan lembu, ternak, merpati, money changer. Ya mungkin tidak akan terjadi pembersihan bait suci pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus melakukan dengan sebuah tindakan yang keluar dari sebuah ekspresi cinta kasih yang terdalam kepada rumah Allah. Kita lanjutkan ya, di sini dikatakan bahwa uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikannya. Kok kayaknya seperti sebuah perlakuan yang cukup kasar ya. Tetapi Tuhan Yesus pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jelas sekali Tuhan Yesus memerintahkan kepada setiap pedagang-pedagang itu, jangan jadikan rumah Bapa, tempat untuk menyembah Allah di sorga yang maha tinggi itu sebagai tempat berjualan. Harusnya tempat beribadah kok dijadikan tempat berjualan gitu ya. Maka ayat 17, teringatlah murid-muridnya, ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Wow. Cinta untuk rumah Tuhan itu menghanguskan Tuhan Yesus. Membuat Tuhan Yesus itu begitu membara dari dalam hatinya. Suatu passion, suatu gairah ketika datang ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus tuh pasti punya ekspektasi, pasti punya harapan bahwa orang-orang datang ke bait suci, datang ke rumah Tuhan. Kalau di zaman sekarang datang ke gereja, pastinya untuk menyembah Tuhan dong, pastinya untuk memuji Allah, kemudian benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu yang diharapkan. Tetapi ketika datang memasuki bait suci, aduh kok semua orang pada sibuk jualan, berdagang, tukar uang. Apakah ada sesuatu yang salah dengan hal itu? Ya sebetulnya sih ketika terjadi transaksi untuk berjual beli pada masa itu, seharusnya itu adalah suatu hal yang wajar. Cuma momennya yang tidak pas. Karena mungkin pada waktu itu banyak orang-orang dari luar Israel, dari luar Yerusalem, orang-orang Yahudi yang hendak datang beribadah, mereka mau mempersembahkan korban di bait Allah. Kan mereka kan gak langsung bawa lembu, katakanlah jauh-jauh dari luar Palestina. Mereka jauh-jauh bawa ternak, datang dari luar negeri, lalu dibawa ke Yerusalem. Mungkin hal itu merepotkan, mereka bawa uang. Tapi mata uang asing kan nggak diterima di situ. Harus ada penukaran uang, money changernya. Mereka datang hanya membawa uang gitu ya. Lalu mereka ingin bertransaksi membeli korban bakaran lah, katakanlah seperti itu. Dan mereka perlu money changer. Nah saudara, sebetulnya apa sih sebenarnya yang membuat Tuhan Yesus marah, tidak menyukai hal itu? Nah, di suatu peristiwa yang lain, kalau kita pelajari juga di dalam Injil Markus pasal yang ke-11, ada sebuah peristiwa yang mirip di sini yang juga diceritakan oleh Markus. Oke, buka bersama-sama dengan Pastor Robert di dalam Markus pasal yang ke-11. Ayat 15 sampai ayat 17. Kita akan menemukan kebenarannya di sini. Oke, Anda antusias? Katakan amin. Oke, demikian firman Tuhan. Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia melakukan tindakan lagi yang seperti tadi saya sudah ceritakan. Mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Perhatikan kata-kata ini. Halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi, kata kuncinya lagi, halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Saudara-saudara,
Apa sih yang sebetulnya yang menjadi isi hati Tuhan Yesus? Cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Dan harusnya ini juga bagi setiap kita, Youth Gereja Mawar Syaron, cinta untuk rumah Tuhan harusnya benar-benar menghanguskan saya dan Anda. Maksudnya bukan menghanguskan kita secara emosi gitu ya. Kalau kita melihat ada orang yang nggak benar hidupnya masuk ke gereja, lalu kita jadi emosi, hangus gitu ya. Lalu kita kaplokin mereka, hajar mereka, kita balikkan meja di depan mereka, lalu kita usir. Bukan gitu ceritanya ya. Tetapi kita ingin mengekspresikan rasa cinta kita kepada rumah Tuhan. Kenapa? Karena fungsi dari rumah Allah itu yang sebenarnya harus benar-benar diterapkan. Tuhan Yesus ketika melintasi, tadi saya sudah sebutkan kata kuncinya, halaman bait Allah. Ada apa dengan halaman bait Allah itu? Saudara-saudara, sebetulnya halaman bait Allah itu bukanlah tempat untuk berjual beli. Bukan untuk bertransaksi. Bukan untuk melakukan sebuah proses perdagangan, jual beli, sehingga orang-orang sudah tidak lagi fokus untuk ibadah. Itu adalah tempat yang seharusnya digunakan untuk bangsa-bangsa lain non-Yahudi atau dalam bahasa Inggrisnya Gentile, kaum orang-orang non-Yahudi, orang-orang luar negeri yang mereka juga ingin datang menyembah Allah. Mereka datang dan beribadah di situ. Loh, kenapa bisa demikian? Ya, karena memang sudah menjadi tradisi, adat, kebiasaan orang-orang Yahudi di masa itu. Ketika mereka beribadah, memang ada area khususnya bagi orang-orang Yahudi asli. Mereka pasti akan masuk berada di area bait Allah yang lebih dalam. Mereka eksklusif di sana. Tetapi bagi orang-orang yang kelahiran non-Yahudi atau orang-orang luar, mereka bukan bangsa Yahudi, boleh nggak mereka masuk ke dalam bait Allah? Seharusnya boleh. Dan mereka ada space-nya tersendiri yang disebut sebagai ya halaman bait Allah ini. Mereka tidak bisa mendapatkan area yang sangat dekat dengan gedung bait Allah yang di posisi tengah. Tetapi mereka mendapatkan area yang lebih luar. Kalau Anda perhatikan di gambar berikut ini, nah, Anda akan perhatikan di situ, ya. Ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua. Ini adalah area bait Allah yang dibangun pada zamannya Raja Salomo terlebih dahulu. Kita lihat inilah gambar bait Allah dibangun pada zamannya Raja Salomo. Anda perhatikan detailnya, ya. Saya akan berikan blocking berwarna merah. Nah, ini dia. Anda semua bisa melihatnya. Ini adalah area yang diperuntukkan untuk orang-orang non-Yahudi, mereka menyembah Allah. Oke, kembali ke sini. Nah, Anda sekarang mulai memahami konsepnya. Daerah itulah yang sebetulnya disediakan untuk orang-orang non-Yahudi, untuk mereka berdatangan menyembah Allah. Mungkin sekarang kita berpikir logisnya, loh kok bisa demikian? Apakah memang diperkenankan untuk orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak beragama Yahudi, orang-orang di luar sana? Mungkin kalau konteks iman kita di zaman sekarang, orang-orang non-Kristen bolehkah mereka datang ke gereja? Kita perhatikan dulu bagaimana cikal bakalnya bait Allah ini didirikan. Mari, saya ajak untuk kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ya. Oke, semuanya tertarik mengikuti? Oke, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ini adalah doa dari Raja Salomo ketika pentahbisan bait Allah yang dibangun pada zamannya. Jadi pembangunan bait Allah ini ada tujuannya, saudara-saudara. Bukan saja untuk Raja Salomo yang beribadah dan menyembah Tuhan di sana. Bukan saja untuk kaum imam-imam secara eksklusif mereka menyelenggarakan ibadah dan mempersembahkan korban di sana. Dan juga bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja mereka beribadah di bait Allah itu. Tetapi juga untuk segala suku bangsa di luar Yerusalem, di luar Israel. Mereka pun juga seolah-olah diundang, come on, datanglah saksikan kemuliaan Tuhan ada di bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan Salomo setelah pentahbisan bait Allah itu memanjatkan doa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarkanlah kiranya namamu ini ya Tuhan ada di bait Allah ini. Dan ketika nama Tuhan itu dinyatakan di bait Allah, maka kemuliaan Tuhan tersohor, tersebar kemana-mana. Dan orang-orang mengakui bahwa Tuhan Allah benar-benar ada di bait suci itu, di tanah Israel. Oke,
Anda sudah buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 yang tadi saya minta. Coba lihat di ayat yang ke-29. Saya bacakan sebagian buat Anda supaya Anda semua, anak-anak muda harus pintar, harus mengerti firman Tuhan, harus mengerti tujuan pendirian bait suci ini. Ayat yang ke-29 dari 1 Raja-Raja pasal 8 dikatakan demikian, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku, hanya huruf besar, namaku, nama Tuhan akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Jadi di dalam bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo itu ada nama Tuhan di sana. Dan nama Tuhan itu perkasa, nama Tuhan itu dahsyat, ajaib. Nama Tuhan ketika diserukan, maka Tuhan itu akan mendengarkan dan menjawab doa dari orang-orang yang menyerukan namanya. Perhatikan lagi di ayat yang di ayat 41 hingga ayat 43. Siapa saja yang boleh berdoa ke sana, yang boleh menyerukan nama Tuhan di sana? Apakah hanya untuk orang-orang Israel saja? Perhatikan ya, ayat 41 supaya Anda semua mata rohaninya tercelikkan. Juga apabila seorang, nggak salah baca, benar ya, seorang asing. Oke, orang asing, orang non-Israel, non-Yahudi, tidak beragama Yahudi mungkin bahkan pada waktu itu. Tetapi karena mereka tuh takjub, mereka tertarik dengan Raja Salomo yang melakukan kebesaran yang begitu luar biasa. Kerajaan Salomo itu begitu megah, bait suci yang dibangun juga begitu megah. Dan mereka mendengarkan kesaksian Salomo disertai untuk mendirikan kerajaan dan bait suci yang begitu dahsyat luar biasa di zamannya. Kekayaannya Raja Salomo itu benar-benar tidak terhitung dan tidak tersaingi oleh siapapun. Bahkan sampai hari ini dikalkulasi, dihitung-hitung kekayaannya Raja Salomo belum pernah ada yang menandingi. Semua orang takjub dan kepingin tahu siapa yang membuat Salomo seperti itu. Ada Tuhan, Allah, Raja, di atas segala raja, Allah semesta langit yang melakukan perkara itu untuk Salomo. Sehingga mereka berbondong-bondong, mereka datang, mereka ingin melihat seperti apa sih Allahnya Salomo, seperti apa sih bait Allah yang didirikan untuk Allahnya Salomo ini. Mereka datang semua ke situ ya. Perhatikan doanya Salomo ini. Ayat 41 tadi ya. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, mulai mudeng ya, mulai faham, mulai mengerti Anda semua ya. Dan kalau mereka datang dari negeri jauh oleh karena namamu, ayat 42, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa, supaya siapa? Bukan hanya orang Israel saja, bukan hanya orang Yahudi saja, tapi supaya segala bangsa di luar Yahudi, semua suku bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Wow, itu yang menjadi tujuannya, supaya semua bangsa datang beribadah, mereka datang menyaksikan kebesaran Tuhan dan menyerukan nama Tuhan di bait Allah yang dibangun oleh Salomo pada waktu itu. Perhatikan lagi di ayat yang ke-60. Kalau mereka sudah menyerukan nama Tuhan, mereka sudah berdoa kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-60 sekali lagi ditekankan. Ayat yang ke-60 dikatakan, supaya segala bangsa di bumi ini tahu. Siapa saja yang tahu? Bukan hanya untuk orang Israel saja. Bukan hanya untuk segelintir orang yang beriman kepada Allah saja. Dan kalau mungkin di zaman perjanjian baru, bukan hanya untuk orang-orang yang percaya Yesus saja. Dan kalau kita di zaman sekarang, bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja. Dan hanya di sekitar wilayah daerah kita saja. Tetapi dikatakan supaya segala bangsa di bumi. Come on, bumi ini luas banget. Ya, apalagi kita penyebaran Injil, penyebaran informasi bisa secara online meluas, worldwide world. Ya, benar-benar ini kita di dunia yang benar-benar luas sekali. Dunia kita ingin semua bangsa mendengarkan kabar Injil. Supaya semua segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Oke, ini konsep pembangunan dari bait suci.
Dan memang dipisahkan antara orang-orang Yahudi sendiri, mereka yang beribadah kepada Tuhan mendapatkan area tersendiri yang dekat dengan gedung Bait Allah. Lalu ada area halaman seperti yang ditunjukkan di gambar yang ini, bahwa inilah area yang di blocking berwarna merah. Itu adalah untuk orang-orang non-Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Mereka pun juga diizinkan untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan di area halaman itu. Nah, kemudian singkat cerita, waktu berlalu. Itu kan Bait Allah di zamannya Raja Salomo. Di zamannya Tuhan Yesus, Bait Allah itu didirikan pada zamannya Raja Herodes. Bait Allahnya kurang lebih secara konsep sama, tetapi secara bangunannya berbeda. Ya, ada bangunan bait suci yang dibangun di zamannya Raja Herodes dan juga dengan konsep yang sama. Oke, saya tunjukkan gambarnya sekali lagi seperti ini. Nah, Anda perhatikan. Inilah kemegahan Bait Allah yang dibangun pada zamannya Raja Herodes. Dan kalau Anda perhatikan, ya di situ juga ada area yang juga dikhususkan bagi orang-orang Yahudi sendiri, yang dikhususkan bagi kaum pria, kaum wanita, ada yang juga area khusus bagi kaum imam. Dan kalau Anda perhatikan di area paling luarnya, nah itu dia, saya blocking sekali lagi berwarna merah, itulah area yang ditujukan bagi para Gentile, atau mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Suku-suku bangsa lain di luar Yahudi, di luar Israel, mereka juga diperbolehkan ada di area itu yang disebut di zamannya Tuhan Yesus di dalam Injil Markus tadi, bahwa di dalam area halaman Bait Allah. Di sanalah mereka akan memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sekarang Anda memperoleh gambaran secara garis besarnya, bukan? Jadi kenapa kok Tuhan Yesus tuh sampai kelihatannya amarahnya berkobar-kobar. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Seolah-olah Tuhan Yesus jadinya kayak marah bener sama pedagang-pedagang yang berjualan, bertransaksi. Tuhan Yesus marah kepada money changer. Tuhan Yesus bukan marah terhadap transaksinya itu, tetapi kenapa kok tempatnya yang seharusnya untuk orang-orang luar, orang-orang non-Yahudi, mereka datang beribadah, mereka bisa pakai area halaman itu untuk mereka nyembah Tuhan, kok dibatasi sehingga orang-orang luar Yahudi, mereka tidak bisa lagi datang beribadah di sana. Oke, Anda mengerti satu hal? Itulah yang membuat cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tuhan Yesus seolah-olah marah, gak terima. Harusnya tempat ini, andai kata tidak digunakan untuk tempat berjualan, bisa orang-orang non-Yahudi, orang-orang asing di luar sana, mereka bisa berdatangan, mereka bisa datang menyembah Tuhan, mereka bisa mempersembahkan korban di sana. Tetapi kok tempat itu, aduh tega banget di orang-orang Yahudi. Kok tempat itu malah dijadikan tempat berdagang, berjualan, gak pas tempatnya. Kalau mau berdagang, oke lah, boleh. Mau lakukan transaksi, oke, boleh. Mau lakukan money changer, boleh. Tetapi jangan di halaman itu yang tempatnya dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Come on, pakailah tempat lain seharusnya. Faham Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda, ketika beribadah di hadapan Tuhan, Tuhan lebih memperhatikan inilah fungsi dari Bait Allahnya. Seharusnya tempat itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi kutipannya yang kita lihat juga di Markus tadi ya. Kita lanjutkan tadi di Markus ceritanya. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Inilah tujuan atau fungsi utama dari Bait Allah, dari gereja Tuhan. Ayat 17 dari Markus pasal 11, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, ya, setelah Tuhan Yesus melakukan pembersihan di halaman Bait Allah itu, rumahku akan disebut rumah doa, supaya bisa berdoa. Bagi siapa? Bukan bagi orang Israel saja, tapi bagi segala bangsa. That's it. Ada tertulis bahwa rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kalau digunakan untuk berdagang, jualan, sekalipun diperlukan untuk mempersembahkan korban di masa itu, kamu telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Ini adalah kutipan dari ayat di kitab Yesaya, pasal 56, ayat yang ke-7. Disebutkan juga sama seperti ini, saudara-saudara. Yesaya pasal 56, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Fungsi dari rumah Allah adalah sebagai rumah doa. Bukan rumah untuk menyisihkan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang tidak beriman, gak boleh masuk ke sana. Boleh masuk kalau ada orang luar.
mereka mungkin yang hari ini tidak seiman dengan kita, tapi mereka kepinginlah cari tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka kepingin didoakan. Mereka melihat hidupmu dan hidupku, kok lain ya hidupmu, karena engkau orang Kristen, kok suka berdoa, di mana kamu berdoa? Gak apa-apa kalau mereka mau mampir datang ke gereja, mereka minta didoakan, silahkan diajak mereka. Jangan seolah-olah kita menjadi seperti salah satu dari pedagang-pedagang ternak dan juga menjadi seperti yang berprofesi money changer itu, nggak bisa, aku jualan di sini, yang penting aku dapat keuntungan di sini. Lalu menolai orang-orang yang nggak seiman supaya mereka nggak bisa datang ke rumah Tuhan. Bukan seperti itu. Ayat di dalam Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, jadi anak-anak muda sekalian, bila engkau mencintai rumah Tuhan, bawalah siapa saja untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Engkau mencintai rumah Tuhan? Do you love your church? Yes, come on. I love my church and I hope you love your church too. Ya, saya mencintai gereja, khususnya tempat gereja lokal di mana saya dan Anda digembalakan. Mari kita cintai gereja Mawar Syaron. I love my church and this love is more than words. Aku mencintai gerejaku ini, mencintai rumah Allah di tempat ini, melampaui semua kata-kata yang aku punya dan aku mau mewujudkannya di dalam tindakan. Ya, saya ingin memberikan beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri. Inilah tanda-tandanya kalau engkau mencintai rumah Tuhan. Apakah tanda-tanda ini sudah ada padamu? Ya, tanda yang pertama, mencintai rumah Tuhan itu karena engkau mencintai Tuhannya, bukan karena mencintai merek atau mencintai hamba Tuhannya saja. Oke? Apakah tanda yang pertama itu sudah engkau punya? Engkau mencintai rumah Tuhan ini karena mencintai Tuhannya, bukan masalah ya aku mencintai gereja ini karena namanya yang keren, ya karena merek gereja ini sudah terkenal gitu. Come on lah, jangan seperti itu. Ya, oh saya mencintai gereja ini karena pastornya keren. Salah satunya Pastor Robert itu. Nah. Please, Anda mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja ini jangan karena figur tertentu di dalam rumah Tuhan tersebut. Tetapi cintailah rumah Tuhan, cintailah gerejamu. Dan mungkin banyak juga yang menyaksikan YouTube ini bukan saja dari gereja Mawar Syaron. Cintailah gerejamu di tempat di mana engkau berada, di tempat di mana engkau digembalakan. Bukan karena nama gerejamu, tetapi karena nama Tuhanmu, Yesus Kristus Tuhan. Dan juga bukan karena nama pendeta atau pastormu yang menggembalakan engkau, tetapi karena Tuhan Yesus ada di sana. Dan kalau engkau mencintai rumah Tuhan ini karena mencintai Tuhannya, maka saya menasihati Anda semua, anak-anak muda, cintai dan hargailah juga gereja lain. Gereja dari aliran atau denominasi lain, cintailah dan hargailah. Jangan saling menjelek-jelekan, kita saling mendukung kok satu sama lain. Tuhan Yesus yang kita sembah sama kok. Mungkin tata cara ibadahnya saja yang berbeda, caranya yang berbeda, sistemnya yang berbeda, kepemimpinannya yang berbeda. Tetapi perbedaan itu kan saling memperkaya satu sama lain. Tetapi Alkitabnya sama kok. Tuhan Yesus yang kita sembah sama, kita berdoa kepada Tuhan yang sama, kita menerima keselamatan nanti masuk di sorga yang sama pula. Ya, karena itu cintailah, hargai hubungan kita juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, gereja lain, bersahabatlah dengan mereka. Saya pun juga punya beberapa sahabat, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, pastor atau pendeta dari gereja yang lain. Sekalipun kami beda aliran, beda denominasi, saya berharap kemudian dimulai dari masa mudamu, jalin juga hubungan dengan sesama teman-temanmu bahkan dari gereja lain tanpa membicarakan perbedaannya. Bisa jadi doktrinnya berbeda atau bukan doktrin lah ya, dogma. Ya, kalau doktrin Alkitabnya harus sama lah ya. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, itu doktrinnya yang gak boleh beda. Tetapi mungkin dogma atau di dalamnya adalah aturan-aturan tertentu di dalam gereja lokalnya berbeda. It's okay, menyesuaikan kok ya. Dan juga kalau kita mencintai rumah Tuhan dan mencintai gereja lain sesama rumah Tuhan juga, maka gak usah ajak-ajak teman-temanmu untuk kamu harus ke gerejaku, kamu pindah ke sini. Dan sebaliknya, gak usah ajak-ajak mereka. Apalagi kalau mereka tuh sudah tertanam di sebuah gereja lokal. Biarkanlah mereka bertumbuh di sana. Ya kan? Karena kita fair dong, kita lakukan hal seperti itu. Karena kita sama-sama bagian dari
tubuh Kristus, mencintai rumah Tuhan. Nah, ciri yang kedua, cintailah rumah Tuhan karena fungsinya. Ya, tanda kalau engkau itu mencintai rumah Tuhan adalah engkau mencintai rumah Tuhan karena fungsinya itu loh. Apa fungsi rumah Tuhan? Fungsi rumah Tuhan adalah menjadi rumah doa bagi semua orang. Oke? Cek, coba dicek apakah benar gereja tempat di mana engkau digembalakan. Khususnya ayo youth, gereja Mawar Syaron. Benar gak nih? Gereja kita sudah menjadi rumah doa bagi semua orang, bagi segala bangsa. Kalau Anda, aduh kok rasanya kok belum ya, belum terlalu loh. Anda sudah berdoa atau belum? Kalau selama ini Anda rajin datang ke gereja, mungkin diajak ke gereja baik secara online seperti ini, atau mengikuti komunitas CG, dan di sana ada doanya, dan memang selalu digerakkan untuk berdoa. Dalam setiap pertemuan kita mulai dengan doa, aktivitas kita juga kita selipkan ada doa di sana. Come on, Anda harus yakin dan sadar bahwa ini adalah rumah doa bagi kita bersama, dan jangan terbatas hanya bagi kita yang sudah diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang belum diselamatkan, jadikanlah gereja kita sebagai rumah doanya supaya mereka juga bisa berdoa kepada Tuhan Yesus kita. Mereka ingin mengenal keselamatan, mereka ingin menerima anugerah, mereka ingin diselamatkan, mereka ingin menerima damai sejahtera, kelepasan secara rohani. Ajak mereka ke gereja. Ya, itu tanda yang kedua, mencintai rumah Tuhan karena fungsinya. Dan yang ketiga, saya ingin agar engkau membawa siapa saja, ya, atau ini tandanya ya, tanda bahwa engkau mencintai rumah Tuhan, maka engkau akan membawa siapa saja atau semua orang untuk beribadah kepada Yesus ke gereja. Ya. Dan kita juga harus sesuaikan dong bentuk gerejanya atau cara kita melayani di gereja. Di zaman ini kan masih pandemi ya. Jadi gerejanya sekarang ya kita sudah memasuki era new normal. Kita juga sebagian waktu kita mengadakannya secara onsite, sudah datang hadir secara fisik. Ya tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi juga Anda juga harus tetap tekun dan rajin ngajak teman-teman ibadah online. Gimana? Boleh tetap lakukan hal itu. Sharekan link dari ibadah ini. Ya, segera klik, Anda bisa tekan like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga Anda sharekan kepada setiap teman-teman Anda. Dengan cara itulah engkau juga sedang membagikan bahwa gereja Mawar Syaron, mau onsite, mau online, kita menjadi rumah doa bagi segala suku bangsa. Dan ajak juga teman-temanmu di dalam CG. Mereka juga bisa beribadah bersama-sama. Mau datang onsite di beberapa waktu mendatang, maupun tetap beribadah di CG secara online. Oke, Anda nangkep sesuatu hari ini? Oke, saya tetap ingin menegaskan kita mau mencintai gereja kita lebih lagi. Oh, I love my church. Katakan sama-sama dengan saya ya. Oke, ikuti perkataan Pastor Robert. I love my church. 1, 2, 3. I love my church. Ya, aku mencintai gereja Tuhan. Bila engkau mencintai rumah Tuhan, bawalah siapa saja untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kasih saya kunci E, karena kita ingin tutupin dengan sedikit lagu pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ini yang menjadi doa kita. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, mari kita naikkan doa kita dengan pujian ini. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biarlah ini yang menjadi fungsi rumah Tuhan yang kita cintai, sama seperti Tuhan Yesus mencintai bait Allah, mencintai gerejanya. Seperti saya dan Anda juga, kita mau belajar dari Tuhan Yesus mencintai gereja kita, karena fungsinya adalah rumah doa bagi segala bangsa, bukan hanya bagi kita anak-anaknya, tapi bagi mereka pun di luar sana, segala suku bangsa. Mungkin saat ini mereka belum mengenal keselamatan, belum mengenal Tuhan seperti saya dan Anda, tetapi kita juga mau bawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar satu hal, sebuah rasa cinta yang begitu mendalam terhadap rumah-Mu ya Tuhan. Dan cinta itu juga tidak bisa diucapkan
terbatas dengan kata-kata kami, tetapi dengan sebuah tindakan yang begitu luar biasa. Ajarkan setiap anak-anak muda dimanapun mereka yang menyaksikan melalui online seperti ini ya Tuhan, agar mereka mencintai rumah Tuhan karena Tuhannya, bukan karena bangunannya, bukan karena namanya, bahkan bukan karena figur hamba Tuhan tertentu. Dan juga mereka belajar mencintai rumah Tuhan karena fungsinya jelas, yaitu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan juga ketika mencintai rumah Tuhan, maka engkau anak-anak muda, engkau akan membawa siapapun datang untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah engkau mengalami Tuhan secara pribadi, dan dari hari lepas hari engkau semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja, tempat di mana engkau digembalakan. Dan saat ini saya berdoa untuk melepaskan berkat bagi Anda sekalian. Angkat tanganmu dimanapun kau berada saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas melayani Tuhan di gereja di mana engkau digembalakan.